Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadir rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa azwajihi ummahatil mu'minin wa auladihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa ashabihi khususan ahli badrin minal muhajirin wal ansari radhiyallahu anhum ajma'in wa jami'i atba'ihi wasyuhada wal ulama wal awliya wal salihin wal musannifin wal muallifin wa judurina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa man lahu huququn alaina ghafarallahu lana wa lahum. Thumma khususan ila hadrati sultanil awliya'il awwal sayyidi syababi ahlil jannati sibati khairil bariyah Abi Muhammadin sayyidina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib wa akhihi syahid sayyidina al-Husain wa walidayhima sayyidina Ali ibn Abi Talib wa sayyidatina Fatimah az-Zahra il-Batul radhiyallahu ta'ala anhum. Thumma khususan ila hadrati sayyidina Syekh Muhyiddin Nabi Muhammadin Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ibn Abi Salih Musa Jangkadausat wa sayyidina Syekh Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali wa sayyidina Syekh Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhum. Thumma nakhussu khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab matni Safinatin Najah wa kitabi Kashifatis Saja. Thumma khususan ila al-arifi billah Syekhina Kyai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin wa murabbina Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember wa Syekhina Tuan Guru Haji Lalu Ahmad Khairi Adanan bi Praya Lombok Wusta. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah pengajian malam Rabu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita
lanjutkan kajian kita mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat. InsyaAllah pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ke kelompok yang ke-6, wasadisu, yang ke-6, al-gharim. Al-gharim, orang yang mempunyai tanggungan hutang, baik hutang itu digunakan untuk keperluannya sendiri, asalkan tidak digunakan untuk kemaksiatan, atau dia mempunyai beban hutang untuk kemaslahatan ummah, artinya untuk mendamaikan dua kutub yang berbeda atau yang berseteru. Ada dua kabilah atau dua suku yang bersekutu, yang berseteru. Saya ulangi, yang berseteru, yang bersitegang, yang sedang dilanda fitnah atau gejolak. Kemudian ada orang yang mempunyai inisiatif untuk menjadi penengah atau pendamai, menjadi pengislah antara dua kutub atau dua suku yang bersitegang atau yang berselisih. Kemudian dia menanggung hutang, artinya dia meminjam sejumlah uang dalam rangka membiayai aktivitasnya di dalam rangka meredam atau mendamaikan dua kutub yang sedang berseteru. Walaupun orang ini orang kaya, maka kalau dia tidak melunasi hutangnya sendiri, maka dia berhak mendapat bagian dari zakat. Kemudian kita lanjutkan ke yang ketujuh, kelompok yang ketujuh yang berhak menerima zakat, wasabi'u. Dan yang ketujuh dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat, sabilullahi, adalah orang-orang yang berada di jalan Allah. Yang dimaksud ini siapa? Di sini dijelaskan oleh musannif Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, wahum al-ghuzatu al-mutatawwi'una bil jihad. Mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, al-mutatawwi'una bil jihad, yang secara sukarela di dalam berjihad. Dia berjihad itu secara sukarela, artinya bukan tentara resmi dari sebuah negara. Dia berjuang secara sukarela di dalam menegakkan syariat Allah, di dalam membela agama Allah. Li'i'la'i kalimatillah, berjuang untuk meninggikan kalimat Allah atau agama Allah. Yang dimaksud pejuang yang secara sukarela di dalam berjihad, yakni alladzina la rizqa lahum, maksudnya alladzina, orang-orang, la rizqa lahum, yang tidak mendapatkan bagian bagi mereka, yang tidak ada bagian untuk mereka, artinya yang tidak mendapatkan bayaran, fil fai'i, di dalam harta fai'. Sebuah negara yang berasaskan Islam dalam pengelolaan keuangan, ada yang dimaksud dengan harta ghanimah. Harta ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Ketika umat Islam berperang dengan kafir harbi, orang-orang kafir yang memusuhi orang Islam, kemudian di dalam peperangan umat Islam memperoleh kemenangan sehingga banyak memperoleh harta ghanimah. Maka harta ghanimah ini masuk ke dalam kas negara yang akan dikelola oleh negara yang berasaskan Islam, kemudian akan dibagi-bagi
menjadi 5 bagian harta ghanimah. Sedangkan harta al-fai', harta fai' ini adalah harta yang didapat oleh pemerintahan Islam dari orang kafir zimmi, bukan kafir harbi, dari kafir zimmi. Artinya orang-orang kafir yang meminta perlindungan atau keamanan dari pihak pemerintah Islam. Seperti orang-orang kafir yang ada di Malaysia, yang jelas di Malaysia, karena Malaysia menggunakan syariat Islam. Kalau di Indonesia asasnya bukan asas Islam, kita menggunakan asas demokrasi Pancasila. Jadi negara kita walaupun mayoritas berpenduduk Islam, tapi tidak bisa disebut dengan negara Islam karena tidak menggunakan asas Islam. Undang-undangnya tidak menggunakan undang-undang syariat Islam. Beda dengan Malaysia. Jadi orang-orang kafir yang ada di Malaysia itu yang hidup rukun, kemudian minta perlindungan kepada kerajaan Malaysia, kepada pemerintah Malaysia yang berasaskan dengan syariat Islam. Inilah yang dimaksud dengan kafir zimmi. Kemudian kewajiban kafir zimmi yang ada di sebuah negara Islam adalah membayar pajak. Pajak yang diambil dari orang kafir zimmi ini yang disebut dengan harta fai'. Harta fai'. Jujur dan mudah-mudahan pemerintah kita tidak tersinggung dengan apa yang akan saya katakan, karena maaf, membebani pajak kepada orang Islam hukumnya haram. Jujur saya katakan, ini hukum Islam ini. Secara hukum Islam, membebani pajak kepada umat Islam atau masyarakat Islam atau warga negara Islam adalah haram. Maaf, maka negara kita tuh jauh dari keberkahan. Karena sumber APBN-nya kebanyakan dari pajak yang mayoritas penduduk Indonesia ini adalah umat Islam. Tidak ada kewajiban pajak untuk umat Islam menurut hukum Islam. Kalau negara yang berasaskan Islam, haram hukumnya mengambil pajak dari warga yang beragama Islam. Sudah kadung negara kita seperti ini, sudah berpuluh-puluh tahun. Makanya kalau terus begini sistem pengelolaan keuangan negara kita, insya Allah, saya tidak mendoakan, insya Allah sampai kiamat tidak akan pernah makmur Indonesia ini. Yang wajib dari umat Islam itu adalah zakat. Dan orang-orang Islam yang kaya raya di Indonesia itu banyak. Andai ada pajak dikelola oleh pemerintah yang diambilkan dari orang-orang agnia, dari orang-orang kaya, dari umat Islam di Indonesia ini, sumber penghasilan negara itu besar, asalkan dikelola dengan baik. Sebuah negara yang berasaskan Islam memiliki pengelolaan keuangan yang disebut dengan al-baitul mal atau baitul mal. Nah, yang termasuk juga harta fai', di samping pajak yang diambil dari, sekali lagi, pajak yang dibebankan atau yang diambil dari orang-orang kafir zimmi, juga yang bisa dikategorikan dengan harta fai' adalah hartanya orang-orang murtad. Ada orang Islam kaya raya kemudian murtad, maka ya li'anna milkal murtad mauqufun, karena sesungguhnya hartanya orang murtad itu adalah mauquf. Mauquf itu artinya dalam sitaan, disita oleh pemerintah, yang kemudian harta yang disita oleh pemerintah ini akan digunakan untuk kemaslahatan ummah. Jadi orang murtad itu tidak berhak mengelola kekayaannya atau hartanya, karena menurut undang-undang Islam hartanya orang yang murtad adalah mauqufun, disita dalam sitaan. Kalau negara kita menggunakan asas Islam, sekali lagi
kalau negara kita menggunakan asas Islam. Karena negara kita menggunakan asas demokrasi Pancasila, dari rakyat untuk rakyat, ya, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat ini, suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Makanya dalam sistem demokrasi, ketika ada pemilihan kepala negara, maka sistem voting, pemilihan dengan suara terbanyak inilah yang memenangkan pemilihan, baik itu pemilihan kepala negara maupun pemilihan kepala daerah. Kalau di dalam Islam yang memilih kepala negara itu bukan rakyat langsung, tapi diwakilkan yang namanya ahlul aqdi wal halli. Yaitu ya, kalau di Indonesia ini bisa dikatakan majelis permusyawaratan rakyat atau MPR. Fayu'tauna, maka orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berperang melawan orang-orang kafir harbi, yang berjuang secara sukarela, yang tidak mendapatkan bagian atau bayaran dari harta faid, maka dia diberikan harta zakat. Fayu'tauna, maka mereka diberikan harta zakat, walau aghniya'a, walaupun dia orang kaya, walaupun mereka adalah orang-orang kaya. Aghniya adalah jamak dari ghaniyun. Ghaniyun artinya seorang yang kaya. Kalau dua orang yang kaya, bentuk tasniyahnya atau musannanya ghaniyani, dua orang yang kaya, atau ghaniyaini. Dibaca ghaniyani kalau dia dalam keadaan marfu'. Ini tergantung kedudukan kalimah di dalam sebuah kalam. Kalau berkedudukan marfu' maka dibaca rafa'. Tanda rafa'nya kalau isim tasniyah itu adalah alif. Tanda rafa' yang asli dhammah. Tanda rafa' yang naibah itu ada wawu, kemudian alif, dan subutun nun, tetapnya nun. Tanda rafa' dengan tetapnya nun, dengan subutun nun itu terdapat di al-af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5. Dan khusus untuk isim tasniyah atau isim mutsanna, isim yang menunjukkan makna dua atau ganda, tanda rafa'nya menggunakan alif sebagai niyabah, sebagai ganti anid dhammah dari dhammah. Kalau dalam keadaan mansub, dalam keadaan nasab dan majrur, dan dalam keadaan jar, maka tanda nasab dan jarnya isim tasniyah itu menggunakan ya. Ya sebagai niyabah juga, tanda niyabah pengganti anid dhammah dari tanda rafa' yang asli yaitu dhammah. I'anatan lahum alal ghazwi, pemberian harta zakat kepada pasukan sukarelawan yang berjuang di jalan Allah, yang tidak mendapatkan bagian dari harta faid, adalah untuk dalam rangka membantu mereka, i'anatan lahum, dalam rangka membantu mereka alal ghazwi, di dalam peperangan. Karena orang perang itu adalah membutuhkan yang namanya bekal. Maka orang-orang seperti ini yang secara sukarela berjuang di jalan Allah, berperang melawan kafir harbi, orang-orang kafir yang memusuhi umat Islam, maka dia berhak mendapatkan harta zakat. Wathaminu, dan yang kedelapan, ibnus sabili. Yang kedelapan adalah ibnus sabil. Dari 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat,
Adapun yang kedelapan adalah Ibnu Sabili. Ibnu Sabil. Siapa dia Ibnu Sabil itu? Wahwa, dan adapun dia Ibnu Sabil, ala qisma ini dibagi atas dua bagian. Ada dua bagian. Ada dua macam atau dua bagian yang termasuk Ibnu Sabil. Yang pertama majaziyin. Ibnu Sabil secara majaz. Wahwa, dan adapun Ibnu Sabil majazi, munsyi'u safarin, adalah orang yang baru melakukan safar, bepergian. Orang yang baru melakukan bepergian mim baladi mali zakat, dari negeri harta zakat, dari negeri pelaksanaan harta zakat atau pembagian harta zakat. Dia baru pergi, padahal di negerinya itu sedang ada pembagian zakat, maka dia juga berhak menerima zakat. Ini orang yang akan meninggalkan negeri harta zakat, harta yang sedang diadakan pembagian zakat, maka orang seperti ini disebut dengan Ibnu Sabil majazi. Dan yang kedua wa haqiqiyin, Ibnu Sabil hakiki, atau Ibnu Sabil yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Wahwa, dan adapun dia Ibnu Sabil hakiki, marun bi baladiz zakati fi safarihi, orang yang melewati negeri zakat. Ketika dalam perjalanan dia sedang melewati negeri yang sedang menunaikan zakat, yang sedang dilaksanakan pembagian zakat, atau bi baladiz zakati fi safarihi, yang sedang melewati negeri zakat di dalam perjalanannya. Di dalam perjalanannya itu, di dalam safarnya, Ibnu Sabil itu melewati negeri zakat, di mana sebuah negeri yang sedang dilaksanakan pembagian zakat. Wadzalika, dan adapun yang demikian itu, maksudnya adapun pemberian zakat kepada mereka itu dengan syarat inihtaja, apabila dia memerlukan atau membutuhkan, bi allam yakun ma'ahu, dengan tidak ada bersama orang yang melakukan perjalanan itu ma, sesuatu atau harta, yusiluhu maqsadahu, yang bisa menyampaikan orang yang melakukan perjalanan itu kepada tempat tujuannya. Misalnya ada orang musafir melakukan perjalanan dari Denpasar misalnya ke Jakarta. Belum sampai di Jakarta, hartanya sudah ada cukup, artinya perbekalannya tidak memadai, tidak akan bisa menyampaikan bekal yang dia bawa itu sampai dia di tempat tujuannya, misalnya di Jakarta. Misalnya dia ke sana dalam rangka asalkan tidak dalam rangka maksiat, pokoknya dalam tujuan yang tidak maksiat, maka orang ini ketika kehabisan bekal, orang ini berhak menerima zakat. Au malahu, atau tidak ada bersama orang yang melakukan perjalanan ini sesuatu atau bekal atau harta yang dapat menyampaikan dia kepada hartanya. Misalnya dia punya harta jauh di tempat yang jauh, untuk mencari atau mendapatkan hartanya di tempat yang jauh itu, maka dia melakukan perjalanan. Kalau bekal yang dia bawa
untuk sampai ke tempat hartanya tidak mencukupi, tidak memadai, maka dia berhak menerima zakat, berhak mendapatkan bagian dari zakat. Ini yang dimaksud dengan Ibnu Sabil hakiki, orang yang sudah dalam perjalanan dan melewati, pas dalam perjalanannya, masih di dalam perjalanan dia melewati sebuah negeri yang dimana di negeri itu sedang diadakan pembagian zakat. Fayu'ta man la lahu aslan, atau diberikan zakat Ibnu Sabil itu man orang yang melakukan perjalanan atau Ibnu Sabil la malalahu aslan, yang tidak memiliki harta sama sekali. Mungkin dia tidak punya bekal sama sekali, tapi dia harus melakukan perjalanan. Maka di negeri yang dia akan tinggalkan, sementara di negeri ini tengah diadakan pembagian zakat, maka orang ini berhak menerima bagian dari zakat untuk ongkosnya, asalkan perjalanannya dia bukan untuk kemaksiatan, walaupun mubah, apalagi wajib. Mubah aja dia berhak menerima zakat. Kalau tujuannya maksiat, misalnya dia dari sini mau ke Surabaya melakukan perjalanan, tujuannya apa? Tujuannya misalnya untuk menemui selingkuhannya misalnya, maka tidak boleh dia menerima zakat, karena tujuannya adalah tujuan maksiat. Wa kadza mallahu malun, dan demikian pula artinya berhak menerima bagian dari zakat orang yang memiliki harta. Dia punya harta, tapi hartanya di mana? Fi ghairil baladil muntaqil ilaihi, ada di selain negeri yang dia tinggalkan. Ya seperti tadi, hartanya ada di tempat yang jauh. Dia melakukan perjalanan dalam rangka mencari hartanya yang ada di tempat yang jauh itu. Kalau dia tidak punya bekal untuk sampai ke hartanya, maka dia berhak menerima zakat. Atau dia punya harta tapi tidak mencukupi untuk bisa sampai ke tempat hartanya. Misalnya dari sini menuju ke tempat hartanya membutuhkan bekal 200.000 rupiah, sementara dia punya hanya 100.000 rupiah, maka dia berhak menerima zakat untuk mencukupi kebutuhannya untuk sampai kepada hartanya. Walaupun hartanya banyak di sana, di tempat yang jauh, hartanya banyak, bahkan ratusan juta, tapi kan belum dipegang, belum ada dalam genggamannya, belum dia menguasai hartanya, masih ada di tempat yang jauh atau dipegang orang lain, maka orang ini tetap berhak menerima zakat sebagai kecukupan ongkos untuk sampai kepada tempat harta di mana hartanya berada. Bisyarti, nah ini syaratnya, syarat Ibnu Sabil, orang melakukan perjalanan yang berhak menerima zakat, bisyarti alla yakuna safaruhu maksiatan, dengan syarat agar tidak ada perjalanan itu adalah perjalanan maksiat. Kalau perjalanan maksiat dan kita tahu tujuannya mengadakan safar, perjalanan ke tempat yang jauh dengan tujuan maksiat, misalnya dia pergi ke Malaysia misalnya untuk tujuan berjudi, maka tidak boleh, dia haram kita memberikan zakat, malah bukan tidak boleh, malah haram kita memberikan dia zakat, karena tujuannya bukan tujuan yang baik, tapi tujuannya maksiat. Qala fil misbahi, telah berkata dia siapa?
Di sini tidak ada marji'u damirnya ini. Di dalam kitab ini marji'u damirnya tidak ada. Tapi kita tahu domir ini rujuknya kemana? Karena kita lihat konteks kalimat yang selanjutnya ada keterangan fil misbahi di dalam kitab Al-Misbah. Telah berkata dia siapa? Ya, fil misbahi di dalam kitab Al-Misbah. Jadi maksudnya di sini adalah orang yang atau ulama yang menyusun kitab Al-Misbah. Namanya Syekh Ahmad Al-Muqri. Telah berkata dia Syekh Ahmad Al-Muqri fil misbahi di dalam kitabnya yang berjudul Al-Misbah. Al-Misbah ini kitab tafsir. Waqila, dan dikatakan lil musafiri, bagi orang musafir itu atau ibnu sabil itu. Saya ulangi. Waqila, dan dikatakan oleh suatu pendapat di dalam kitab Al-Misbah itu ada suatu pendapat dijelaskan di dalam kitab Al-Misbah yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Muqri. Di sana ada keterangan atau penjelasan atau suatu pendapat yang mengatakan lil musafiri ibnu sabil. Musafir itu sama dengan musafir. Musafir itu sama dengan ibnu sabil. Jadi istilah ibnu sabil dengan musafir itu sama, maknanya sama, pengertiannya itu sama. Kadangkala disebut ibnu sabil dan kadangkala disebut dengan musafir. Jadi orang musafir atau ibnu sabil ini istilah yang berbeda, berlainan, cuman maknanya sama. Dua kata yang berbeda tapi memiliki makna yang sama, disebut dengan sinonim ya. Sinonim. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan muradif atau mutaradifah. Kenapa musafir diistilahkan atau bisa disebut dengan ibnu sabil? Litalabbusihi bihi ay bis sabili wat tariq, karena berkaitannya musafir itu bihi dengan perjalanannya, ay bis sabil dengan perjalanan, au at-tariq, atau sama aja pengertiannya tariq, asabil sama. At-tariq ini hanya kalimat penegas, kalimah penegas atau kata yang digunakan untuk menegaskan atau menjelaskan makna as-sabil, sama artinya jalan atau perjalanan. Karena musafir itu selalu berada di dalam perjalanan, artinya selalu berkait, tidak terlepas dari aktivitas perjalanan, maka dia disebut dengan ibnu sabil, musafir itu. Kenapa? Litalabbusihi bihi ay litalabbusihi bis sabili wat tariq. Itu pengertiannya. Qalu, mereka berkata, para ulama berkata, wal muradu bi ibnis sabil, ada yang mengatakan lain. Ada yang memaknai lain dari ibnu sabil atau musafir itu. Qalu, mereka sebagian ulama fikih menjelaskan wal muradu bi ibnis sabil, dan yang dimaksud dengan ibnu sabil fil ayah, di dalam ayat Al-Quran, tepatnya surat apa ini yang membicarakan masalah zakat? Surah At-Taubah ayat 60. Di dalam surah At-Taubah ayat 60 maksudnya apa? Nah, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan ibnu sabil di dalam surah At-Taubah ayat 60 itu manin qata'a amalihi, orang yang terputus dari hartanya. Artinya hartanya ada di tempat yang jauh, kemudian dia melakukan perjalanan untuk mencari atau mendapatkan atau menggapai hartanya, untuk memperoleh hartanya yang ada di tempat yang jauh itu. Kemudian dia melakukan perjalanan. Nah, ini yang disebut dengan ibnu sabil, artinya orang yang berpisah, terputus dari hartanya. Itu menurut sebagian ulama pengertian dari ibnu sabil atau musafir.
Di dalam surah At-Taubah ayat 60 itu Allah dengan jelas, dengan tegas menjelaskan asnaf yang 8, kelompok-kelompok yang 8 yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat. Yang pertama, bagaimana bunyi ayatnya? Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Ada 8. Innamas sadaqatu, hanya saja sedekah itu yang dimaksud sedekah di sini adalah zakat. Dan hanya saja zakat itu adalah diperuntukkan untuk siapa? Lil fuqara'i, untuk para fakir, wal masakini, dan para miskin dan orang-orang miskin. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha, dan orang-orang yang mengelola zakat. Para pengelola zakat yang ketiga itu. Makanya amil itu pasti dapat bagian dia. Wal 'amilina 'alaiha, selanjutnya wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dibujuk hati mereka. Orang-orang yang dibujuk hati mereka, artinya orang-orang kafir yang masuk Islam tapi keimanannya masih lemah. Untuk menguatkan keimanannya agar dia tidak ragu-ragu tentang ajaran baru yang dia masuki, yaitu Islam, supaya dia tidak kembali lagi ke Islam, maka orang ini harus diperhatikan. Kita berikan zakat untuk menguatkan keyakinannya terhadap Islam. Kalau kita berikan dia zakat, kan ada anggapan begini, ternyata Islam itu sangat memperhatikan orang-orang yang Islam, termasuk orang-orang mu'alaf seperti saya. Berarti Islam itu sangat memperhatikan nasib umatnya. Nah itu maksudnya, tujuannya itu supaya dia tidak berpikir lagi untuk kembali ke agamanya. Karena orang yang baru masuk Islam pada umumnya keimanan dan keyakinannya masih lemah. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, dan di dalam rangka memerdekakan budak. Artinya yang berhak menerima zakat di sini seperti yang pernah saya jelaskan adalah budak mukatab. Budak mukatab ini adalah budak yang berada dalam proses pembebasan atau pemerdekaan dari tuannya dengan syarat membayar sejumlah uang, dengan syarat membayar sejumlah uang yang telah disepakati bersama tuannya secara angsuran. Itu namanya budak mukatab. Kalau budak-budak yang lain itu tidak berhak menerima zakat karena masih mutlak dalam kekuasaan si tuan, si pemilik budak. Kenapa tidak mendapatkan budak, selain budak mukatab tidak mendapatkan bagian dari zakat? Karena budak yang bukan budak mukatab ini nafkahnya masih 100% dalam tanggungan tuannya. Kemudian yang selanjutnya wal gharimina, dan orang-orang yang mempunyai tanggungan hutang. Kemudian wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berada di jalan Allah, artinya orang yang berjuang membela agama Allah. Kemudian wa banis sabil, dan ibnu sabil atau musafir. Fardhatan minallah, merupakan suatu kefarduan atau kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim,
dan Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Karena waktunya sudah habis, saya kira pertemuan kita untuk malam hari ini sampai di sini saja dulu. InsyaAllah akan saya ulangi keterangan kelompok yang ke-7 dan yang ke-8 biar lebih jelas lagi. Ya, siapa itu Sabilullah dan siapa itu Ibnu Sabil. Karena saya kira masih belum jelas ini. Sudah jelas tapi belum begitu jelas. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita selalu diliputi atau mendapat curahan rahmat, taufik, hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.